Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda sekalian beserta ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-15 di bulan Ramadan. Semoga seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan hari ini Ustazah akan menyampaikan sedikit tausiah singkat yang berjudul Keutamaan Menjaga Kesehatan. Sehat merupakan salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Di dalam hadis disebutkan bahwa ada 5 perkara yang harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah memanfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Sehingga bagi seorang muslim, menjaga kesehatan adalah hal penting yang harus dilakukan agar kita semua bisa melakukan banyak hal, tentunya untuk beramal sholih. Apa saja keutamaan menjaga kesehatan? Berikut Ustazah jelaskan. Yang pertama, menjaga kesehatan merupakan bukti dari rasa syukur kita atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah sudah memberikan kita tubuh yang lengkap beserta dengan fungsinya yang sempurna, maka sebagai bentuk syukur kita harus menjaganya agar kita tergolong ke dalam orang-orang yang bersyukur, bukan tergolong ke dalam orang-orang yang kufur atas nikmat Allah. Keutamaan yang kedua, menjaga kesehatan merupakan bagian dari meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah diriwayatkan selama hidupnya hanya sakit sebanyak 2 kali. Dari hal tersebut, kita bisa melihat betapa Rasulullah itu memiliki fisik yang sangat kuat, daya tahan tubuhnya yang sangat kuat. Nah, kita sebagai seorang muslim yang mencintai Rasulullah, maka menjaga kesehatan adalah jalan bagi kita untuk bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang ketiga, menjaga kesehatan merupakan upaya kita agar bisa melaksanakan ibadah dalam kondisi yang baik atau dalam keadaan yang sebaik mungkin. Karena ketika kita sakit, maka ibadah kita mungkin akan terhambat. Misalnya, ketika sakit, kita terbaring lemah. Bahkan untuk melaksanakan sholat pun kadang tidak sanggup, sehingga harus sholat dalam keadaan terbaring misalnya. Jadi, ketika kita sehat, maka kita bisa melakukan ibadah dengan kondisi yang sebaik mungkin. Nah, keutamaan yang terakhir dari menjaga kesehatan adalah kita jadi bisa memiliki banyak kesempatan untuk melakukan amal sholih dan kebaikan-kebaikan lainnya. Misalnya, ketika kita sedang sehat, maka kita bisa
beraktivitas kemana saja untuk melakukan kebaikan. Pergi ke masjid untuk salat berjamaah atau mengikuti pengajian. Nah, berbeda pada saat kita sedang sakit, maka semua itu akan terhambat. Dalam menjaga kesehatan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Setidaknya ada 3 hal yang berhubungan dengan kesehatan. Pertama adalah kebersihan. Kebersihan sangat berhubungan erat dengan kesehatan. Tidak hanya menyangkut kebersihan tubuh, tapi juga termasuk kebersihan lainnya seperti pakaian, makanan, lingkungan, dan termasuk kebersihan di lingkungan rumah kita. Nah, ketika semuanya bersih, maka insya Allah kita akan senantiasa berada dalam kondisi sehat. Berbeda pada saat lingkungan kotor atau tubuh kita kotor, maka itu yang akan menjadi sumber penyakit. Hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan adalah makanan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata." Nah, jadi jelas makanan yang masuk ke dalam tubuh kita harus memiliki 2 syarat. Pertama, harus halal. Yang kedua, harus thayyib atau baik. Nah, apa maksudnya baik? Baik maksudnya makanan itu harus bisa menyehatkan tubuh kita, yang mengandung banyak nutrisi dan sumber vitamin yang berguna bagi kesehatan tubuh. Jadi jangan makan yang banyak tapi ternyata tidak bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Hal terakhir yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan adalah berolahraga. Islam merupakan ajaran yang begitu sempurna. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berolahraga, karena berolahraga dapat menjadikan tubuh kita kuat sehingga kita tidak mudah terserang oleh penyakit. Itulah beberapa keutamaan menjaga kesehatan. Berikut dengan beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menjaga kesehatan. Pada intinya, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dalam rangka agar kita bisa melakukan banyak amal kebaikan. Nah, itu saja yang bisa Ustadzah sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.